皆さん、こんにちは。私の名前はシファです。そして彼は私の好きなボーイフレンドです。ちょっと待って。彼は誰ですか？彼は石上千空。ハニー、おはよう。俺は千空、科学使いだ。Ketika muridku percaya kalau aku biduan adalah Habis suaranya Bulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalian minta bebas. Ben Bulin istirahat. Oh gitu. Ya Allah. Modusnya perhatian. Sorry ya, Bulin ini manggung neng Adela, jadi suaranya habis gitu. Ada Bulin nyanyi neng kono. Oh iya. ketika Huruf ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Dok. Kalau yang ini? Nggak kelihatan semua, Dok. Oke. Silakan duduk, Pak. Aduh, gawat, Bu. Gawat gimana, Dok? Suami Ibu, saya tes untuk hurufnya yang paling kecil dan besar aja. Beliau tuh tidak bisa melihat hurufnya. Saya hanya khawatir suami Ibu tidak bisa melihat, alias buta permanen. Ayolah, Dok. Dokter kan dokter spesialis terkenal. Apapun saya lakukan asal suami saya bisa disembuhkan. Saya coba ya. Tapi saya cobanya dengan pengobatan alternatif. Gak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, Dok. Oke. Katanya yang di sana kurang besar. Apanya? Pengorbanannya, perhatiannya, dan semua nungguin ya. Katanya Emang iya, emang kok lihat ayah tuh kalau masuk tuh pasti selalu ngasih. Sumur Zam-Zam adalah sumur ajaib yang airnya tidak pernah habis meskipun disedot dan diminum oleh jutaan jamaah haji dan umroh setiap tahunnya. Sumur ini menjadi bukti atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur Zam-Zam ini terletak di dalam Masjidil Haram Makkah, Arab Saudi, yang letaknya sekitar 20 meter di sebelah timur Ka'bah. Kata Zam-Zam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti banyak atau melimpah ruah. Istilah ini didasarkan pada perkataan malaikat Jibril ketika mata air Zam-Zam muncul dan melimpah ruah. Sejarah asal-usul sumur Zam-Zam sendiri tidak lepas dari kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di gurun gersang tanpa sumber mata air. Tempat itu panas dan tak berpenghuni satu orang pun. Siti Hajar dan anaknya lantas ditempatkan berdekatan dengan pohon besar. Nabi Ibrahim hanya meninggali mereka berdua ransel berisi kurma dan geriba air. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya itu bukan bermaksud membuang mereka, tetapi itu adalah perintah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lantas pergi meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Saat Nabi Ibrahim sampai di Bukit Saniyah, istri dan anaknya sudah tidak melihat beliau lagi. Nabi Ibrahim lantas berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dirahmati. Ya Rob kami yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Dikala itu, Siti Hajar masih menyusui anaknya Ismail. Beliau meminum air pemberian Nabi Ibrahim. Namun di saat perbekalan air habis, beliau dan Ismail benar-benar merasa kehausan. Nabi Ismail kecil hanya bisa menangis saat haus di tengah gurun pasir yang tandus dan panas. Siti Hajar selaku ibu tentu tidak tega melihat anaknya kehausan. Kebingungan lantas menyelimuti Siti Hajar. Kondisi mereka di tengah gurun tanpa berpenghuni,
dan ketika mau mencari pertolongan tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai tolong. Kondisi ini benar-benar ujian besar bagi Siti Hajar dan anaknya Ismail. Siti Hajar lalu berusaha mencari pertolongan. Terlihat sebuah bukit terdekat yang kini bernama Bukit Sofa. Beliau lantas menaiki puncak bukit untuk melihat apakah ada seseorang. Namun, ternyata tak ada seorang pun. Beliau lantas turun lagi ke lembah. Beliau melipat pakaiannya sampai sebatas lengan, lalu berlarian kecil seperti orang yang keletihan. Setelah melalui lembah, beliau lantas menuju dan menaiki puncak Gunung Marwa. Namun lagi-lagi beliau tidak melihat satu orang pun. Beliau melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi bagian ritual ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i di antara Bukit Sowa dan Marwa. Saat berada di Bukit Marwa, Siti Hajar mendengar ada suara sesuatu. Dalam hatinya ia berkata, "Diamlah." Beberapa waktu kemudian, beliau juga mendengar suara yang sama. Siti Hajar lalu berkata, "Kami mendengar suaramu, Jik." Sumur Zam-Zam Bye insecure. Bang, apa bener kalau habis makan itu kita nggak boleh langsung tidur? Menarik nih. Kenapa nggak boleh? Kok kayak mantan kamu aja ngatur-ngatur? Padahal kalau habis makan, itu biasanya kita ngantuk. Dan enak banget tuh kalau langsung tidur. Tapi bahaya nggak? Terus nanya sama Kemenkes dari Siloam Hospital. Ternyata bener. Kalau bisa sih habis makan jangan langsung tidur. Sebenarnya bukan ketidurannya yang nggak boleh, tapi baringnya. Karena ketika kita habis makan, itu tubuh lagi ngelakuin proses pencernaan. Kalau baring, proses pencernaannya jadi lebih lama. Dan ini nggak baik buat kesehatan lambung. Bisa bikin kamu kena penyakit asam lambung kayak GERD. Jadinya makanan yang masuk lambung balik lagi ke atas. Itu bikin kerongkongan kamu terasa panas dan kamu jadi mual. Jadi kalau kamu sayang sama lambung, habis makan jangan langsung tidur. Kecuali kamu tidurnya berdiri. Terus amannya gimana? Kalau bisa sih setidaknya 3 jam setelah makan baru boleh baring. Soalnya kalau selama itu makanan udah kelar proses pencernaan di lambungnya. Kalau kamu gimana? Kamu habis makan suka langsung tidur nggak? Bang, apa bener? Seandainya dunia berubah, bawalah aku kemana. Sebelumnya nyun sewu, Bapak bisa nyetir mobil, Pak? Bisa, nyetir mobil bisa, nyetir motor bisa. SIM? SIM punya, SIM A punya, SIM B punya, SIM C punya. Wah, lengkap. Yang nggak punya SIM Yang apa? nggak punya SIM Salabim. Maksudnya SIM Salabim ini nggak punya ini gimana, Pak? Ya, tidak mungkin sesuatu itu instan, nggak mungkin. Apalagi membangun negara, instan langsung sejahtera, itu juga tidak mungkin. Semuanya harus melalui proses yang panjang. Karena ini adalah negara besar. Jadi nggak mungkin SIM Salabim ada? Nggak mungkin. SIM Salabim langsung sejahtera, nggak mungkin. Proses itu yang penting. Apalagi SIM Salabim dari yang ada terus hilang gitu, nggak mungkin. Apalagi SIM Salabim kemudian hilang lah. Wah, itu yang bahaya. bahaya. Sebelumnya ingat, ini hanya saya dan kamu yang tahu. Ada satu orang lagi, Pak. Orang yang memberikan informasi tentang ini. Tenang saja, dia orang kepercayaan saya. Jadi semuanya aman. Ya. Kalau kamu mau tetap bertahan di sini dan menempati posisi yang kamu tadi inginkan, kamu harus siap melayani saya kapanpun saya mau. Gimana? Kamu siap nggak? Bukan cuma sanggup, tapi saya akan memberikan servis terbaik di setiap pertemuan kita. Menarik. Apa kita bisa mulai sekarang pemanasannya? Dengan senang hati, asal tanda tangan dulu kontrak saya. Oke. Jangankan tanda tangan kontrak, saya akan kasih bonus buat kamu. Asalkan kamu jangan kecewakan saya. Cukup. Terima kasih. Ingat, ini hanya... Ada yang mau look ombre kayak gini? Tonton videonya sampai habis. Aku jamin kalian pasti tahu lip product satu ini. Ya, bener banget. Ini tuh Maybelline Super Stay.
Kalau kalian mau nikah, usahakan Bang, apa bener Nabi Adam itu lebih besar dari manusia biasa? Menarik nih, 100.000 buat kamu. Kamu nanya gini karena banyak meme kayak gini ya? Kecap Nabi Adam, Mio Nabi Adam, sepeda Nabi Adam, sampai topi SD Nabi Adam. Apa bener manusia zaman dulu segede gini? Terus sampai Republika dan era Muslim. Nabi Adam itu hidup sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ketahuannya dari hitungan jarak antar Nabi. Ada hadis yang nyebut bahwa Allah telah menciptakan Adam alaihissalam setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, 60 hasta kalau di versi ke meter jadi 27,43 meter. Ini dari buku Mukjizat Hadis Nabi karyanya Dana Nur. Kalau dari segi ilmiah, ahli biologi juga bilang kalau manusia zaman itu tingginya sekitar 90 kaki atau 27,43 meter. Berarti emang bener tingginya segitu. Terus kenapa sekarang jadi segini doang ukuran manusia? Ternyata manusia memang menyusut. Namanya genetic bottleneck karena faktor gizi dan faktor gen. Apalagi semakin canggih teknologi, manusia jadi semakin dikit geraknya. Ini juga ngaruh ke postur dan tinggi manusia. Makanya nggak nutup kemungkinan kalau manusia di masa depan tubuhnya makin kecil lagi. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bang, apa bener Nabi Adam itu lebih besar dari manusia